Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, kembali lagi bersama saya Retno Min Data Si Berisik, siniar berbincang statistik. Berisik, 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 berisik. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Beliau adalah orang asli Pagar Alam. Yuk kita sambut. Ini dia Bapak Usnan SD. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Nah Pak, Bapak kan sudah bekerja di BPS ini cukup lama ya Pak. Bukan cukup lama lagi ya Pak, sudah lama. Sebelum bergabung di BPS, dulu Bapak mempunyai pengalaman kerja di mana Pak? Apa ya? Saya itu orang lapangan sebenarnya. Saya biasa jadi kenek, saya biasa jadi kuli. Jadi saya itu orangnya gimana ya? Dari kecil saya udah biasa mandiri ya. Iya, Walaupun saya anak bungsu, saya itu udah biasa kuli bangunan, biasa jadi sopir. Bahkan saya pernah berhenti kuliah, saya nyopir Palembang Jawa itu mungkin sekitar 2 tahun. Jadi saya itu udah terbiasa mandiri dari kecil. Masya Allah Pak, memang dari dulu sudah mandiri ya Pak ya. Nah kalau Bapak ini dulu itu masuk di BPS tahun berapa ya Pak? 92 Maret. Oh, Februari 92. Wah, berarti kalau dihitung-hitung Bapak sudah 30 tahun ya Pak di BPS ini Pak. Nah, Bapak selama berkarir di BPS Pak, sudah di satker mana saja Pak yang sudah Bapak tempati Pak? Nah, saya itu ya, sebenarnya saya itu dulu kan waktu tes Bengkulu hanya jatah 1. Tapi alhamdulillah Bengkulu lulus 2 ya. Oh iya Pak. Lulus 2 tapi jatah saya itu di Sanggau, Sanggau Kalimantan Barat. Saya udah kesana 2 minggu. Iya, Tapi Pak. itulah dari Allah ke Allah berkehendak lain. Iya Pak. Saya tes di Bengkulu dari Sanggau, saya udah ke Malaysia, cari-cari kerjaan situ di hari Minggu atau hari Sabtu. Iya Pak. Karena SK salah ketik aja ya, saya tugas di Bengkulu. Oh ya alhamdulillah ya Pak, berarti mendekat dengan kota kelahiran ya Pak ya? Pulang kampung. Iya Pak, pulang kampung. Nah Pak, tadi kan Bapak ada kesalahan SK ya Pak ya? Iya. Lalu setelah di BPS Provinsi Bengkulu, satker mana saja Pak yang sudah Bapak tempati Pak? Oh ya, itu sebenarnya bukan kesalahan SK, tapi nasib ya. Oh, Nasib membawa kita Iya Pak. mendekati kampung. Masya Allah, alhamdulillah rezeki ya Pak? Oh iya, jadi saya itu udah pernah saya pertama di BPS Provinsi Bengkulu ya. Pernah di BPS Provinsi Bengkulu Iya. di distribusi ya. Iya, Pak. Distribusi. Setelah itu kan ada reorganisasi 92. Iya Pak. Jadi BPS itu kan kita lahir di daerah itu dulu hanya ada 3 struktural. Iya Pak. Kasubag umum, kasih sosial dan kasih ekonomi ya. Iya Pak. Jadi karena reorganisasi setelah 2 tahun di provinsi, jadi saya campur di provinsi di distribusi. Pada tahun akhir 93 saya ditempatkan di Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan dipromosi sekarang saya dipromosi menjadi kasih statistik distribusi. Oh, berarti masih distribusi ya Pak? Nah, Jadi saya distribusi. masih bujang dengan gaji kecil, saya masih bujang dari Bengkulu Iya, Pak. Selatan, tapi karena itu tugas dulu hanya ada 3 kabupaten ya, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Janganku dan Kota. Saya dipromosi Iya, di kabupaten yang kerja di saat itu. Iya Pak. Kemudian seperti tadi ya, sudah beberapa wilayah ya. Iya Pak. Dari 92, kemudian di tahun 93 saya pindah sini, 96 dilantik kembali menjadi tetap di situ tapi berubah nama judul ya, Disnerwil ya. Iya Pak. Jadi distribusi di 92 jadi Disnerwil. Nah, waktu 2002 ada Iya. reorganisasi lagi dia Disnerwil yang 3, jadi dipecah. Di situ ada neraca, ada PDS atau pengolahan, karena kemudian ada distribusi sendiri. Saya di 2002 dipindahin atau diputar ya. Iya Pak. Tapi di dalam kantor itu sendiri Oh, dirotasi jadi kasih neraca dan Iya. yang membahas PDRB ya. Iya Pak. Kemudian di 2005 mungkin saya skip aja karena nggak terlalu panjang. Iya. Di 2006 ya, 2005 akhir atau 2006 saya dulu di 2006 saya bertugas di BPS Kaur ya. Oh, kalau Pak.
Ya, dengan orangnya 7 ya kayak gitu. Karena wilayah pemekaran. Iya Pak. Jadi ada 4 poseka atau KSK kalau dulu mantis ya. Iya. Jadi Kasubagteo-nya itu dia Kasubagteo merangkap di 6 kecamatan. Kemudian 1 KSK lagi di 5 kecamatan, 2 KSK di 22 kecamatan. Iya Pak. Dan di staf itu hanya ada kami 3 orang, bendahara 1. Tapi ada 4 yang mantis merangkap subak umum, kemudian ada 1 teknis dan saya. Alhamdulillah SS 2006 itu kami nomor 1 ya. Wah, Tahun itu ya. nomor 1 pengolahan seprovinsi Bengkulu. Itulah mungkin rezeki saya. Iya Pak. Tapi berat karena setelah kami nomor 1 seprovinsi Bengkulu, pengolahan dengan orang hanya 2 itu. Iya Pak. Kami siang malam ngentri, saya juga ikut ngentri, si Tama juga ngentri. Di tempat tidur kami di bawah komputer itu lah. Iya Pak. Jadi bangun ngentri. Alhamdulillah kami dapat nomor 1 seprovinsi Bengkulu. Saya dapat kepercayaan dari pimpinan, saya dipindah ke kabupaten yang lebih besar ya. Hasil saya pindah ke Bengkulu Utara pada tahun 2007 ya. Oh iya Pak. Ya, tahun 2007 saya pindah ke Sekitar Utara. setahun ya Pak di Kaur. Ya sekitar setahun. Kalau efektif ngantor sekitar 10 atau 11 bulan dari pelantikan. Iya Pak. Nah, kemudian pindah ke Utara dengan situasi kita dari daerah pemekaran dengan daerah yang terluas di provinsi Bengkulu ya. Iya. Belum ada BPS Muko dan BPS Bengkulu Tengah. Jadi saya di Bengkulu Utara itu seluas 3 kabupaten itu sekarang itu kekuasaan BPS Bengkulu Utara di zaman. Kemudian setelah 6 bulan atau 7 bulan saya situ baru ada BPS Muko. Kemudian di 2012 baru ada BPS Bengkulu Tengah. Jadi cukup luas wilayah kekuasaan dan lain sebagainya di BPS Bengkulu Utara di zaman. Tantangan yang lebih lagi ya Pak ya? Ya jauh sekali tantangan dibanding kita di daerah pemekaran. Tapi ya itu udah tadi ya, walaupun saya berprinsip dulu pertama saya kesana saya agak kayak seorang bukan stres ya. Iya. Jadi Khawatir ada ya, Pak, ya? kekhawatiran sukses nggak saya di situ. Iya betul Pak. Tapi berkat bantuan teman-teman semua, saya kontak teman-teman seangkatan yang di Papua, yang di Sulawesi, dengan tingkat kesulitan mereka yang rupanya lebih dari kita belum apa-apanya. Itulah yang menambah semangat saya di Utara dulu. Bahwa pertama saya agak down. Setelah saya tanya teman-teman si Parjan yang sekarang kepala BPS Kota Batu, beliau waktu itu di Papua ya, terakhir dia di Merauke, kepala Merauke dulu di Jawa Timur. Saya dulu masih zaman HP, kota teman lain yang di Tengah Timur dan Kalimantan, rupanya kita belum apa-apanya dibanding mereka, termasuk Banggai Kepulauan di Pak Musafir. Itu belum apa-apanya kesulitan kita di Bengkulu dibanding teman-teman yang di wilayah timur itu. Ini adalah penambah semangat kita ya. Bukan kita menganggap yang kita nggak sulit, kita sulit tapi Ada yang lebih sulit. itu yang menambah semangat kita. Dan setelah itu di sekitar Desember 2012 Iya. saya jadi pindah lagi ke BPS Kota Bengkulu. Lebih kurang 8 tahun ya, dari 2012 sampai 2021 Maret kalau nggak salah. Iya Pak. Dengan wilayah yang sangat kecil ya. Iya. Dibanding Bengkulu wilayah yang sangat kecil, tapi kegiatan terpadat di Provinsi Bengkulu. Saya sampai pertama juga seperti itu. Mampu nggak saya dengan tugas-tugas berat, orangnya jumlahnya sama aja dengan jumlah manusianya di kabupaten. Di kabupaten 21 sampai 24, kita kan seperti itu di kota Sari. Hanya 23, 24 sampai ke BPS Kota. Dengan mungkin cukup banyak lah, setiap kegiatan dia kena ya. Iya Pak. Paling sedikit itu bilang, yang lain terbanyak. Karena di kota wilayah kota kan padat Pak. Saya pun seperti itu. Pertama sampai kayak mana biar semua itu tumbuh lagi. Saya kontak lah teman-teman di Kota Palembang, teman Lampung, teman-teman di Banten, di Tangerang, teman-teman di Jawa, Tengah Jawa Timur. Apa sih lihat penduduknya? Ya penduduk mereka satu kota itu sama dengan penduduk Provinsi Bengkulu. Ini yang membangkitkan lagi semangatnya bahwa dengan seperti itu juga masih kecil ya kegiatan kita ya. Ini adalah semangat lagi bahwa kita bisa sukses, bisa ngikutin mereka. Iya betul Pak. Kemudian di tahun 2021 ya, Maret 2021 itu pun saya nggak menduga lagi. Saya pikir saya pensiun di Kota Bengkulu karena udah 8 tahun 4 bulan saya di Kota Bengkulu. 8 tahun 4 bulan 17 hari bahkan saya di Kota Bengkulu. Saya ingat 8 tahun 4 bulan 17 hari dari SK saya dipindah ke kota. Iya Pak. Paling lama ya Pak di kota? Paling lama ya, di Utara saya hanya 6 tahun. Yang itu di Selat Tikau yang hanya 1 tahun. Jadi saya pindah ke kota, kemudian dapat SK.
saya mikir sebelumnya apa memang dari kota atau mau ini ya, rupanya ya Allah tuh memberikan yang terbaik Iya Pak. di masa-masa kita mau mendekati pensiun. Mungkin kata Allah itu kau harus di tempat yang lebih nyaman. Kenapa saya bilang lebih nyaman? Semua di BPS ini. Iya Pak. Tapi di situ tempat kelahiran saya, Iya. dan saya juga punya rumah di Bengkulu Selatan. Kemudian anak saya yang tertua di Bengkulu, saya punya rumah di Bengkulu. Jadi saya tuh dekat semua ke anak di Bengkulu dekat, pulang Iya. kampung dekat. Dan teman-teman di Selatan juga, karena saya juga dari Bujang, saya sampai saya 12 tahun atau 13 tahun sebelum keliling Bengkulu kan saya di Bengkulu Selatan. Jadi pulang kampung lah istilahnya. Jadi saya di Bengkulu Selatan itu 2021 sampai sekarang saya pulang kampung ke habitat awal ya. Iya betul Pak. Kembali mendekat ya Pak ya, Ya. ke rumah sebelumnya. Nah Pak, nanti kan bisa dibilang Bapak itu sudah bisa berkeliling ya Pak di BPS kota, di BPS Provinsi Bengkulu ini Pak, yang mulai dari BPS Provinsi Bengkulu, lalu ke Bengkulu Selatan, lalu ke BPS Kaur ya Pak ya, lalu ke Bengkulu Utara, pindah lagi mutasi ke BPS Kota Bengkulu ya Pak ya, lalu ini masa bakti Bapak di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah Pak, apa sih Pak yang kira-kira mungkin pengalaman atau hal yang mungkin Bapak tidak bisa Bapak lupakan itu mungkin di mana dan apa gitu Pak? Salah satunya itu di 2005 gitu. Ya Pak. 2005 itu itulah pertama sekali kita data penduduk sosial ekonomi. Kalau sekarang kalau dulu pendataan sosial ekonomi PSE teman. Di situ saya ditugaskan sebagai mantis di Semidang Gumai dan Kinal. Jadi karena kekurangan kita di SDM kita dari dulu seperti itu lah. Iya. Jadi seluruh lokasi di kabupaten itu dulu diperbantukan di kecamatan-kecamatan yang nggak ada mantisan. Jadi saya merangkap di 2 kecamatan. Iya. Nah disitulah pengalaman saya dengan hiruk pikuknya. Bahkan di Kinal masih jalan kaki dulu ya. Iya. Beberapa desa itu belum bisa pakai motor. Jadi motor tinggal di kantor camat, kita ke lapangan itu jalan kaki ya dengan teman-teman Iya. teman-teman pendata dan kades dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membuat kita apa ya, bebas semakin dikenal Iya. dengan situasi masyarakat. Kita belum tahu apa hasil sini, apa yang akan dipromosikan dari PSE itu, tapi di situ BPS semakin dikenal dengan kesusahan di zaman itu. Akhirnya alhamdulillah ya kita bisa seperti ini. Itu salah satu yang saya rasakan. Dan mungkin seperti saya bilang tadi di akhir masa pensiun, walaupun mungkin saya nggak sampai, inilah Reksosek itu sebenarnya apa ya, dari awalnya PSE itu dari PSE PSE 2005, PPLS 2008, PPLS 2011, kemudian PBDT 2015, dan sekarang kita akan melaksanakan Reksosek. Reksosek ini akan mendata registrasi ya, meregistrasi atau mendata seluruh penduduk terutama di kabupaten kita walaupun di Indonesia untuk sosial ekonomi. Nah Pak, selama bekerja di Badan Usaha ini kan Bapak sudah banyak ya Pak pengalaman, mungkin prestasi banyak juga. Lalu kan Bapak pastinya Bapak bekerja itu kan dengan penuh loyalitas, dengan penuh Pak, maksimal ya Pak bekerjanya. Makanya Bapak sampai saat ini juga alhamdulillah masih dipercayakan sebagai kepala BPS Kabupaten Bengkulu Selatan kan karena kerja keras Bapak itu ya Pak ya. Nah mungkin Pak kalau boleh saya tanya Pak, apa sih Pak sebenarnya rahasia dibalik kekonsistenan Bapak dalam bekerja ini Pak? Kan Bapak kan dari dulu tuh selalu semangat seperti itu kan Pak? Sebenarnya semangat itu kan dari teman-teman semua ya. Tapi saya itu yang salah satu pemicu semangat saya itu, saya kan di BPS Provinsi. Hari pertama saya ngantor, saya udah dipanggil oleh Kabak TU Provinsi Bengkulu yang namanya Pak Suradin. Beliau itu bilang ke saya, kalau mau jadi pegawai, you harus serius dengan pegawai. Karena saya tahu persis, nggak tahu saya sebelumnya, tapi Pak Surya itu rupanya anak sekelas sama keponakan saya. Iya Pak. Jadi dia bilang apa? Kalau mau kerja di BPS tidak pernah mencari saudara. Kalau saudara tidak serius, silahkan berhenti dari sekarang. Saya ingat sampai sekarang kata-kata Pak Surya ini. Kalau saudara tidak mau, silahkan berhenti dari sekarang. Dari sekarang Anda baru masuk pertama kan.
Kalau Anda, karena BPS nggak pernah mencari saudara, saudara yang mencari BPS. Itu yang tertanam di hati saya dari Pak Suradi ini. Beliau orangnya lembut, tapi nasihatnya tajam sekali. Kalau saudara tidak akan serius dari sekarang, saudara berhenti. Masuk hari pertama itu. Ini yang memacu semangat saya, tidak mau. Mungkin itu ya, saya terbiasa datang pagi itu karena saya dipacu oleh Pak Suradi ini. Kalau saudara nggak mau, ya BPS nggak pernah cari usnan kata di zaman itu. Lebih usnan berhenti sekarang. Tapi kalau kamu nggak akan serius di BPS, itu yang tertanam di hati saya. Sampai insya Allah ya, sampai di Purna Bakti saya pun, sampai mungkin dia tanggal 30 ya, tanggal 30 saya terakhir ngatakan, saya tetap akan pegang nasihat Pak Suradi. Karena kata beliau, akan haram barang itu saudara bawa ke anak-anak saya, itu yang saya pegang dari Pak Suradi. Mungkin kalau yang di sini ada nanti, paling Bu Eli yang Pak Suradi, Pak Wilson, yang udah lama, dia udah lama pensiun, udah meninggal loh. Berarti dari situ ya Pak, Bapak Itu memacu semangat iya, saya itu. semangat dan keyakinan. Nah Pak, boleh ya Pak sambil diminum Pak, kopinya sudah dibuatkan. Kopinya sudah duluan, tapi minum lagi nanti. Oh iya, siap Pak. Nah Pak, berarti kan Bapak sudah lama ya Pak dari Bengkulu, kan dari ibaratnya zaman dulu 92 sampai sekarang kan ibaratnya pegawai BPS tuh terus bertambah ya Pak ya. Iya. Nah menurut Bapak ini apa sih Pak pandangan Bapak terhadap pegawai BPS yang dulu waktu Bapak diangkat menjadi pegawai dengan keadaan BPS sekarang ini Pak pegawainya? Yang pasti kualitas SDM-nya. Kalau dulu di Bengkulu Selatan itu saya lah sarjana pertama di BPS Bengkulu Selatan. Oh, Kepala kita masih sarjana muda di zamannya. Adik-adik SD waktu itu belum sampai ke, masih di provinsi ya, masih di Kabupaten Bengkulu Selatan belum. iya Pak. Nah, berarti dari 92 kita pernah pakai terus berkembang. Bahkan dulu saya ingat teman-teman kasih di Bengkulu Selatan itu ada yang tamat SD ya, sarjana, bukan sarjana, sekolah teknik gitu kan, setara SMP ya. Iya. Ada yang Kasubag TU kita ya Pak Nurdin Manap, ada SD, kemudian teman-teman yang lain, ada yang Semen, ada SMA. Nah, itulah perkembangan BPS di zaman itu. Seiring waktu berproses dan sumber daya manusia kita semakin meningkat. Kalau dulu penerimaan BPS pun mungkin mayoritas SMA ya. Oh, SMA ya Pak. Karena kami lah angkatan kedua penerimaan sarjana di BPS Provinsi Bengkulu yang saya, kalau ada lalu saya nggak tahu. Karena 91 angkatan pertama itu ada yang sebar ya, ada yang sebar ke Pemda, ada yang BPS, satu lagi provinsi kedua barengan. Angkatan kedua penerimaan sarjana, kemudian saya itu ya kita bisa dipindahkan. Saya pertama kali ya yang bukan saya orang enggak ya. Iya. Saya yang muda di zamannya. Iya Pak. Saya di sini saya lah yang apa kata pimpinan itu. Kalau udah tolong tulis masih kayak sumber daya manusia kita itu masih terbatas. Iya, dan sedikit ya Pak ya dulu. Sedikit. Saya pindah ke selatan itu tahun 11 orang. Saya berjalan proses waktu ada anak stis kita, ada adik-adik, ada adik-adik tingkat kami atau yang tes setelah kami dari umum, kemudian ada seperti saya bilang tadi kan ada Pak Narto ya, Iya. yang sekarang kepala Aceh Singkir, Oh iya. kemudian ada angkatan kedua Narto, ada Pak Rudi yang kepala BPS Kaur ya, berproses terus termasuk Pak Eko Pajagan sekarang Madya di Provinsi Bengkulu dan terus ya. Iya Pak. Oh, jadi Bertambah akhirnya semakin berkualitas, orang yang semakin berkualitas, pendidikannya juga semakin baik seiring proses waktu ini sesuai dengan perkembangan BPS. berarti yang paling mencolok SDM itu ya Pak ya, Ya. dari Bapak dulu di sini. Nah Pak, saya juga sebagai anak milenial nih Pak, kata orang sekarang bilang nih merasa kayak masih malu lah Pak, karena kan melihat belum bisa kualitas Bapak dalam mencurahkan pikiran untuk instansi kita yang sama-sama kita cintai ini Pak. Ini kan kita itu berada di bulan September ya Pak ya, ada hari istimewa Pak bulan September ini, yaitu adalah Hari Statistik Nasional yang akan jatuh pada tanggal 20 September. Nah, kira-kira Pak, apa sih Pak harapan Bapak terhadap BPS ini ke depannya Pak? Seperti kita ketahui kan kita dalam rangka menjaga Hari Statistik di bulan Juni ya Pak, Juni atau Juni ya. Jadi kemarin kan kita udah rapat, kita mempersiapkan untuk
menghadapi hari statistik. Iya Pak. Yang pasti tujuan kita pasti mengarah ke BPS yang lebih baik. Iya Pak. Dan sudah kemarin alhamdulillah kita bisa menekan benar di rangka hari statistik nasional HS persiapan sensus istrinya 2020 karena kita secara bertahap kita sosialisasikan, kita berkoordinasi kepada dan alhamdulillah Pak Bupati Pak Kusnan bisa membuka acara itu ya dengan narsum kita juga alhamdulillah ya di luar, jadi ada Pak Elmi, ada dari PLT Kadis Pertanian, kemudian ada Pak Profesor ya, Pak Andi yang bisa jadi narasumbernya dan mengalir sekali itu. Kita berharap hal-hal seperti ini akan menjadi pemicu ya, pemicu adik-adik generasi penerus yang milenial tadi. Biar semangat ya Pak. Menjadi pemicu kita untuk BPS yang lebih baik. Sudah baik, ya. Kita berharap kan selalu meningkat dan selalu akan lebih baik sudah ya. Karena tidak ada kata akhir ya sebelum mencapai yang lebih baik. Udah baik pasti ada yang lebih baik lagi. Jadi saya berharap di hari statistik ini kita bisa menambah semangat untuk menghadapi masa depan dan tantangan di era adik-adik atau manusia milenial nanti. Mungkin tantangannya akan lebih berat kami dulu ya, kalau sekarang di era teknologi. Kalau di zaman kami dulu BPS Bengkulu Selatan ada satu PC, hanya ada satu PC Garuda, kami belajar bersama bisa nanti. Kalau sekarang kita bisa meningkatkan kemampuan dengan tidak hanya fasilitas di kantor, kita mungkin bisa beli dengan harga yang terjangkau lah kalau sekarang bisa PC atau laptop dan lain sebagainya. Kalau dulu kan masih serba tradisional ya. Dan itulah dari awal kami bisa mengalami proses perkembangan kemajuan teknologi walaupun akan semakin berkurang ya dengan tambah usia. Jadi saya berharap ke teman-teman di BPS Bengkulu Selatan bisa membawa BPS Bengkulu Selatan khususnya BPS khusus 1 ke arah yang lebih baik, ke kualitas data yang semakin berkualitas, karena data-data kita yang itu menjadi alat perencanaan wilayah baik nasional maupun daerah, dan data kita itu menjadi acuan. Jadi kita harus melakukan apapun sebaik-baiknya tanpa pamrih karena kita udah digaji oleh negara untuk menyelesaikan hal itu ya. Sudah dipercaya Pak. Betul. Jadi gaji itu merupakan ladang amal buat kita untuk bisa menghasilkan data yang lebih berkualitas untuk BPS Bengkulu secara khusus ya. Secara umumnya ya BPS Indonesia ya. Nah, kita akan menghasilkan data berkualitas baik sensus maupun survei dari suatu wilayah yang lebih kecil ya, kita kabupaten provinsi dan kita untuk Republik Indonesia. September ini sudah ada pentas nasional. Kebetulan Bapak juga Bengkulu sebagai seluruh Kabupaten Bakti ya Pak ya. Dan alhamdulillah Bapak sampai saat ini juga diberikan kesehatan dan kan besok 1 Oktober 2022 Bapak sudah memasuki masa purnama. Bapak mau berbagi kan Pak dengan kami kalau misalkan kami butuh ataupun masukan agar ya kita itu kan masih ibarat kata juniornya Bapak kan yang masih senior. Bapak masih mau kan Pak berbagi dengan kami? Jelas lah. Tapi ada ini ya. Ada istilah orang tuh, kita terbuka 24 jam, tapi ini nggak mungkin 24 jam. Iya Pak. Kita butuh tidur, tapi silakan. Kalau Katuna Bakti mau kontak langsung bisa, mau ke rumah ya silakan. Saya kan juga tinggal di Bengkulu Selatan. Teman-teman kan udah tahu ya rumah saya di kota mana ini lah ya. Jadi bisa bertukar pikiran, bisa bersilaturahmi untuk hal-hal baik kedinasan maupun pribadi ya. Kita tuh hanya kita hanya dipisahkan secara kedinasan. Jadi tayang katanya ya purna bakti, tapi secara silaturahmi kita tetap
walaupun udah purna, mungkin kalau Iya. teman-teman masih menganggap ya, walaupun udah purna bakti kan kita tetap orang BPS, Iya, betul semangatnya sekali, pasti tetap masih semangat untuk BPS. dan pastikan masih menjaga silaturahmi ya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga nanti Bapak pada masa purna bakti selalu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan, rezeki, dan semoga dapat menjalankan aktivitas mungkin yang kan selain di BPS itu dengan baik ya Pak, dengan lancar. Amin. Nah, terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah mau pengalaman dengan kami khususnya BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, dan mungkin kan juga sobat data lainnya biar pada termotivasi ya Pak, kita semua untuk bekerja itu lebih baik lagi, lebih semangat, lebih konsisten, nah lebih disiplin ini Pak. Saya saya sendiri ini khususnya ini juga harusnya lebih bisa meniru lagi Bapak supaya kan kedepannya kita bisa menjadi pegawai BPS Meniru yang yang lebih baiknya, baik lagi. Iya Pak, meniru kan yang Dengan baik. yang nggak baiknya masalahnya. Iya Pak. Nah Pak, ini kan sudah cukup lama ya Pak berbincang-bincang, mungkin kita cukupkan ya Pak. Semoga saya berdoa keluarga Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya sekali lagi. Sobat Data, sekian dulu ya bincang-bincang statistik kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Berarti kan kita bisa lihat ya Sobat Data semuanya, yang mencari BPS itu bukan BPS, tapi kita yang mencari BPS. Jadi kita harus semangat dan berdedikasi tinggi untuk bekerja sebagai khususnya pegawai BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, sekian dulu ya Sobat Data bincang-bincang kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sekian dari saya, Mindata dari Sibrit Siniar berbincang statistik. Sampai bertemu. Assalamualaikum.